Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM E 2018-2214 kelas S5. Di sini saya akan menjelaskan tentang potret utang luar negeri Indonesia. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang pengelolaan utang luar negeri, yaitu masalah mengenai utang memang sudah selayaknya mendapat pengelolaan yang tepat. Karena jika terdapat kesalahan dalam pengelolaan utang tersebut, maka akan ada peningkatan nilai nominal utang yang semakin tak terkendali. Secara keseluruhan, kenaikan nominal utang tersebut disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya defisit APBN setiap tahun. Yang kedua, kebutuhan pelunasan utang jatuh tempo. Yang ketiga, perubahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan perubahan nilai nominal utang luar negeri dalam rupiah. Pengelolaan utang yang dilakukan ini tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Tujuan umum pengelolaan utang luar negeri dapat dibagi per periode waktu tertentu, yaitu untuk tujuan jangka panjang, yaitu yang pertama untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga berkesinambungan fiskal dapat terpelihara. Yang kedua itu mendukung upaya menciptakan pasar surat berharga negara SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Tujuan jangka pendek yaitu untuk memastikan persediaan dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Lalu ada penyebab dan timbulnya utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang negara suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Indonesia. Di era globalisasi dan dengan tingkat persaingan yang begitu besar, di samping pemerintah, pihak swasta juga memerlukan dana, akan mengakibatkan perburuan pinjaman yang bersyarat lunak akan meningkatkan dan tentunya akan semakin sulit diperoleh. Melihat kondisi ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan dalam pinjaman komersial seiring dengan meningkatnya peran pihak swasta dan langkahnya pinjaman resmi yang bersyarat lunak. Oleh karena itu, tidaklah heran untuk masa perspektif utang luar negeri Indonesia dicirikan pada meningkatnya pinjaman yang bersifat komersial. Di sini ada beberapa indikator yang mengukur beban utang seperti debt service ratio yang merupakan itu perbandingan antara kewajiban membayar utang dan cicilan utang negeri dengan defisit hasil ekspor. Yang kedua itu ada debt to export ratio yang merupakan rasio utang terhadap ekspor. Yang ketiga itu debt to GDP ratio yang merupakan rasio utang terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB dapat dilihat sebagai kriteria mengecek kesehatan keuangan suatu negara, di mana rasio di atas 50% menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri Indonesia membenahi lebih dari 50% pendapatan nasional. Pinjaman luar negeri tersebut tidak semua diberikan dalam bentuk rupiah atau tepatnya mata uang asing tertentu, tetapi dalam bentuk bantuan proyek dan bantuan program. Setelah itu ada pembiayaan utang luar negeri. Komponen pembiayaan utang luar negeri terdiri dari penerbitan SBN falas, baik surat berharga konvensional maupun surat berharga berbasis syariah. Dan penarikan pinjaman luar negeri meliputi penarikan pinjaman program, yaitu pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dikonversikan ke dalam rupiah dan digunakan untuk membiayai kegiatan umum atau belanja pemerintah, dan pinjaman proyek yaitu pinjaman luar negeri yang penggunaannya sudah melekat pada earmark dengan kegiatan tertentu pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga. Konsep utang luar negeri Indonesia atau foreign debit itu utang luar negeri dapat diartikan berdasarkan berbagai aspek. Berdasarkan aspek material, pinjaman luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat digunakan sebagai penambah modal di dalam negeri. Berdasarkan aspek formal, pinjaman luar negeri merupakan penerima atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Penambahan utang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada titik terbatas tertentu. Pada kondisi tersebut, utang luar negeri merupakan kebutuhan normal setiap negara. Pada
kondisi tersebut, utang luar negeri merupakan kebutuhan normal setiap negara. Namun, pada saat stok utang lebih memilih batas tertentu, maka penambahan utang luar negeri mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menentukan dan mengatur terlaksananya pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik dan efektif perlu dilakukan berbagai hal, antara lain yaitu memproyeksi secara teliti profil waktu dari kewajiban-kewajiban pembayaran utangnya. Yang kedua, memperkirakan penerimaan hasil ekspor, penerimaan dalam negeri, dan akses di masa mendatang dalam berbagai sumber pembiayaan. Yang ketiga, memonitor potensi-potensi untuk pembayaran kembali utang-utangnya. Ketiga hal ini bertujuan untuk mengambil manfaat dari pinjaman baru dengan syarat-syarat yang lebih baik, menyesuaikan jangka waktu pelunasan utang terhadap penerimaan yang dihasilkan proyek-proyek yang dibebani dengan yang dihasilkan proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman, menanggulangi kekurangan hasil ekspor dalam pembiayaan kekurangan impor. Yang terakhir adalah ada pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri digunakan untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dan investasi dalam negeri, yaitu terletak pada peranannya dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dengan jumlah devisa dari pendapatan ekspor ditambah dengan utang luar negeri. Utang luar negeri dianggap dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan karena utang luar negeri dapat secara seketika meningkatkan persediaan tabungan. Tanpa utang luar negeri, maka negara berkembang yang bersangkutan harus menunggu sekian tahun untuk mengakumulasikan tabungan dalam negerinya. Hal ini dapat diartikan bahwa utang luar negeri dapat digunakan untuk pembiayaan peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Maka kenaikan utang luar negeri dalam waktu tertentu dapat menaikkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan syarat utang luar negeri negara tersebut dapat diatur dengan baik proses pinjamannya sampai dengan pengembaliannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.